Pernah kebayang nggak sih kalau satu sapaan sederhana ternyata menyimpan seluruh rahasia alam semesta? Nah, kali ini kita akan bedah makna spiritual di balik sebuah ucapan yang kelihatannya biasa aja, tapi ternyata luar biasa dalam. Rahayu Sagung Dumadi. Coba deh, rasain getarannya sebentar. Ini bukan cuma rangkaian kata biasa, ini adalah sebuah frekuensi. Nah, gimana kalau sebuah sapaan sederhana ternyata mengandung seluruh alam semesta? Pertanyaan inilah yang bakal jadi pemandu kita. Karena frasa ini bukan sekedar ucapan, ini adalah sebuah gerbang menuju kesadaran yang lebih tinggi. Jadi artinya apa sih? Rahayu Sagung Dumadi itu doa untuk kesejahteraan semua makhluk, semua kejadian, semua yang ada. Tapi ini bukan sekedar harapan loh, ini adalah sebuah kesadaran. Kesadaran bahwa nggak ada yang berdiri sendiri, semuanya itu terhubung, dan semuanya terjadi atas kehendak ilahi. Oke, sekarang kita masuk ke inti pembahasannya. Di sini kita bakal lihat gimana konsep ini bisa mengubah total cara kita memandang realitas. Gimana kalau semua yang kita temui itu sebenarnya adalah pembawa pesan ilahi? Nah, ini dia poin utamanya. Segala sesuatu yang datang ke kita adalah Rasul, seorang utusan. Beneran, setiap peristiwa, setiap benda, bahkan setiap orang yang kita temui, sebenarnya datang bawa pesan langsung dari Sang Pencipta. Coba deh, kita refleksikan ke hidup kita masing-masing. Uang yang datang ke kita, atau masalah yang tiba-tiba ngetuk pintu. Penyakit yang mampir, atau justru kesehatan yang bikin tenang. Bahkan udara yang kita hirup, rezeki yang mengalir, semuanya itu adalah utusan. Kalau cara pandangnya begini, nggak ada lagi yang namanya kebetulan. Kutipan ini ngejelasin dengan pas banget. Setiap peristiwa adalah kiriman. Tidak ada satu detik pun yang kosong dari pengutusan. Artinya apa? Hidup ini adalah aliran pesan yang nggak pernah putus, nggak pernah acak, dan selalu penuh makna. Nah, kalau semua itu adalah utusan, terus gimana ini mengubah cara kita beribadah atau cara kita meyakini sesuatu? Ini bukan lagi tentang ritual, tapi tentang sebuah pergeseran kesadaran. Disinilah pergeserannya terjadi. Sholat bukan lagi cuma soal gerakan fisik, tapi jadi arah kesadaran kita. Sholawat bukan lagi sekedar ucapan pujian, tapi menjadi sebuah kondisi batin yang terhubung. Dan Nabi Muhammad pun dilihat bukan cuma sebagai tokoh sejarah, tapi sebagai jalan universal tempat kehendak Tuhan turun ke bumi. Nah, buah dari pergeseran ini adalah sebuah keadaan yang disebut makam tanpa dualitas. Gampangnya, nggak ada lagi tuh perang batin. Kita nggak lagi sibuk nge-label ini baik, itu buruk. Semua perlawanan di dalam diri hilang, digantikan sama penerimaan yang total. Terus, gimana cara kita melatih diri buat ngenalin setiap utusan ini? Ada 3 tingkatan kesadaran. Pertama, eling, yaitu kita ingat dan waspada. Kedua, waspada. Kita jadi awas sama pesan-pesan yang datang. Dan ketiga, sadar. Kita benar-benar menyadari kalau setiap utusan itu bawa pelajaran buat kita. Oke, sekarang coba kita perlambat sedikit temponya. Kita akan masuk ke inti pengalaman dari semua ini. Sesuatu yang paling dekat sama kita, tapi sering kita lupakan. Napas. Coba deh perhatikan napas kamu sekarang. Sadari, kamu nggak ngendaliin itu kan? Napas ini bukan milikmu. Ini adalah napas ilahi. Kehidupan itu sendiri yang sedang bernapas melalui dirimu. Ini pertanyaan yang dalam banget. Kalau bukan kamu yang mengendalikan napas, lalu siapa yang sebenarnya sedang bernapas? Dari mana sumber kekuatan hidup ini datang? Dan disinilah kuncinya. Biarkan Allah saja yang bernafas. Hentikan campur tanganmu. Bukan dengan cara menahan nafas ya, tapi dengan melepaskan niat untuk bernafas. Cukup jadi saksi aja. Oke, sekarang mari kita satukan semuanya. Gimana caranya? Semua konsep ini jadi satu dalam pengalaman kita sehari-hari. Tepatnya di dalam tubuh kita sendiri. Jadi kerangkanya punya 3 pilar. Pertama, kosong. Ini adalah esensi Allah yang goib, sumber dari segalanya. Kedua, isi. Ini adalah Rasul, manifestasi dari kehendaknya yang kita lihat sebagai tubuh kita dan alam semesta. Dan yang ketiga, nafas. Ini adalah rahmat, jembatan yang nyambungin antara yang goib dan yang tampak. Lalu apa anugerah nomor 1, nikmat terbesar dari semua ini? Jawabannya adalah keberadaan tubuhmu sendiri. Ya, tubuh inilah panggung utamanya. Tempat pertemuan antara yang kosong, yang berisi, dan napas ilahi. Dan inilah kesimpulan yang paling kuat dari semuanya.
Mengalami Tuhan itu ternyata bukan tentang naik ke surga, tapi justru tentang turun sepenuhnya ke dalam tubuh kita, hadir seutuhnya di sini saat ini. Pada akhirnya, semua penjelasan ini bukan untuk diperdebatkan, tapi untuk dialami. Pertanyaannya bukan lagi apakah ini benar, tapi bisakah saya merasakannya? Dan jawabannya ada di dalam setiap tarikan napasmu. Rahayu.